adik-adik, ketemu lagi di ibadah online King Kids. Wah, gimana nih kabar adik-adik semua? Pastinya sehat-sehat dong ya. Nah, pada ibadah online kali ini, tentu saja adik-adik ada peraturan-peraturan yang harus kita jalanin. Apa aja sih Kak peraturan-peraturannya? Yang pertama, menggunakan baju yang rapi. Jangan lupa mandi ya adik-adik. Yang kedua, jangan membawa makanan dan minuman. Yang ketiga, jangan bermain-main saat beribadah. Yang keempat, kita harus mengikuti ibadah sampai selesai. Dan yang terakhir, kita harus fokus beribadah sama Tuhan supaya kita bisa membahagiakan Tuhan. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat ingin berpergian adik-adik. Apa aja sih Kak Angel hal-halnya? Kita harus selalu memakai masker. Caranya adalah pegang tali telinga masker, pasangkan tali telinga masker pada kuping kiri dan kanan. Dan jangan lupa, kita harus sering cuci tangan ya adik-adik. Gimana Kak Angel cara cuci tangannya? Caranya, basahi tangan kalian, lalu pakai sabun secukupnya. Lalu yang pertama adalah gosok telapak tangan kalian sampai berbusa. Yang kedua, gosok punggung tangan kalian kanan dan kiri. Yang ketiga, bersihkan sela-sela jari. Yang keempat, kita juga harus membersihkan jari-jari tangan kita kanan dan kiri. Yang kelima, jangan lupa juga bersihkan ibu jari kalian ya adik-adik. Dan yang terakhir, kita harus membersihkan semua kuku-kuku tangan kita. Nah, sudah bersih deh. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik semua. Sekarang saatnya kita untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik semua. Sekarang saatnya kita untuk menyembah Tuhan. Adik-adik semua siapkan hati, pikiran untuk menyembah Tuhan. Gak ada lagi yang bercanda, gak ada lagi yang pegang HP. Sekarang saatnya kita untuk menyembah Tuhan. bahwa firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Adik-adik, mari kita angkat pujian.
kita naikkan pujian kita. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sewaktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Mari adik-adik berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Angkat suaramu untuk Tuhan. Mari kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau layak ditinggikan, sebab Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik mari terus sembah Tuhan. Angkat suaramu untuk Tuhan Yesus. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan adik-adik semua, tadi kita sudah selesai untuk menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk memuji Tuhan. Oke, adik-adik semua udah siap ya untuk memuji Tuhan? Semangat! Oke, yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Sambil tepuk tangan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab
pujian kita akan dibawakan oleh teman-teman King Kids sendiri loh. Ayo kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Mari adik-adik semua, kita ambil Alkitab. Kita akan membacakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat, penangkap burung dari penyakit, sampar yang busuk dengan kepaknya. Ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau
hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, adik-adik semua, sekarang saatnya kita untuk mendoakan bangsa kita Indonesia, agar Indonesia dapat menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, dan Tuhan akan selalu menyertai bangsa kita Indonesia. Adik-adik semua, sekarang saatnya kita untuk mendoakan bangsa kita Indonesia. Adik-adik semua dapat mengarahkan tangan kalian ke depan layar HP kalian, layar TV kalian, atau layar monitor kalian. Kita sama-sama mau berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Tuhan Allah Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia, agar bangsa kami dapat selalu terjaga. Dan Tuhan lindungi bangsa kami dari segala ancaman, bahaya, dan kejahatan. Tuhan juga tolong bangsa kami, agar bangsa kami dapat tetap takut akan Tuhan, dapat menjadi bangsa yang memiliki aturan ya Tuhan, dapat menjadi bangsa yang selalu mematuhi peraturan, baik peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau peraturan agama masing-masing ya Tuhan. Tuhan juga berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Maruf Amin, agar mereka dapat selalu terjaga kesehatannya dan mereka dapat memimpin bangsa Indonesia dengan baik. Tuhan, tolong jaga mereka. Tuhan juga tolong jaga bangsa ini, agar bangsa ini tidak terjadi kerusuhan atas kesalahpahaman yang ditangkap oleh setiap individu. Tuhan tolong tutup bungkus dan jamah bangsa kami Indonesia ini. Tuhan juga tolong jauhkanlah bangsa ini dari segala sakit penyakit, virus, dan lain sebagainya. Kami tahu Tuhan adalah Allah yang adil, Tuhan adalah Allah yang baik. Tuhan akan menjaga dan melindungi bangsa kami Indonesia. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua, tadi kan kita udah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa. Nah, tapi adik-adik semua jangan lelah ya, dan jangan ngantuk, karena sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kalau Tuhan kasih kamu kesehatan.
juga puji Tuhan kalau misalkan kamu masih hidup meskipun kamu kurang sehat. Karena Tuhan itu selalu baik buat kita. Tuhan selalu apa? Selalu baik buat kita. Nah, adik-adik, kakak hari ini mau cerita seseorang yang begitu sabar, seseorang yang begitu mengasihi Tuhan. Dia rela kehilangan semuanya. Dia sabar menunggu berkat Tuhan terjadi atas hidupnya. Siapa dia? Penasaran? Penasaran? Nah, kita dulu ya. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan, Engkau yang lindungi kami, Engkau yang buat kami mengerti akan firman-Mu, supaya tertanam dalam hati kami, berbuah dan bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik. Nah, sekarang hari ini kakak mau cerita tentang seseorang yang dilanda kesedihan, dilanda kesusahan. Siapa sih dia namanya? Dia namanya Bapak Ayub. Adik-adik, siapa namanya? Bapak Ayub. Nih adik-adik, orang yang mau ikut Tuhan nih, bentuknya kayak begini adik-adik. Percaya nggak? Orang yang ikut Tuhan itu pasti dilanda kesusahan. Percaya, harus percaya. Karena emang terjadi seperti itu adik-adik. Jadi Tuhan gak beri kamu semuanya enak. Kakak kasih tahu ya, Tuhan tidak memberikan kamu semuanya apa? Enak. Tuhan pasti bisa kasih kamu suatu hal yang kurang enak. Tuhan pasti mengizinkan sesuatu hal tidak baik terjadi atas hidup kamu. Untuk belajar, untuk mengerti bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik, yang mengasihi kamu. Jadi, setiap hal yang Tuhan izinkan atas hidup kamu, itu semua baik buat siapa? Buat diri kita. Adik-adik. Nah, suatu hari ada seorang yang mengasihi Tuhan. Dia sangat cinta Tuhan. Dia namanya Bapak Ayub. Bapak Ayub ini punya banyak sekali binatang. Ada kambing dan dombanya. Pak Ayub, bagi ke Antoni satu dong. Boleh dah. Pasti Pak Ayub kasih. Karena dia benar-benar baik. Dia suka memberi. Dia suka berkorban untuk Tuhan. Semuanya dia kasih yang terbaik buat Tuhan. Keren gak? Keren dong. Keren ya? Iya. Nah, kamu tahu gak adik-adik? Anak-anaknya juga banyak. Kemudian rumahnya besar, orang kaya pokoknya. Tapi orang kayanya ini bukan orang kaya sembarangan. Dia masih suka memberi, dia masih suka mengasihi. Nah, suatu hari nih adik-adik, kamu tahu nggak? Si jahat, si iblis datang menemui Tuhan. Dia bilang apa? Lihat tuh hambamu Ayub. Kalau gua ambil hartanya juga, pasti dia mah menghujat Tuhan deh. Pasti bilang Tuhan jelek, Tuhan jahat. Liatin aja nih. Tuhan bilang apa? Oh ya silakan, kamu cobai. Ingat adik-adik, yang mencobai manusia bukanlah Tuhan, tapi si jahat. Ya adik-adik, yang mencobai manusia adalah si jahat. Tuhan hanya mengizinkan. Kamu tahu apa adik-adik? Dia dicobai. Ayub dicobai. Hartanya semuanya dirampas orang-orang. Rumahnya kebakaran. Kemudian ternak-ternaknya semuanya habis dimakan api. Ayub sendiri gatel-gatel, ada boroknya di mana-mana. Saking gatelnya sampai dia bisa garuk pakai beling, pakai batu. Wah, adik-adik, kasihan sekali adik-adik. Tapi kamu tahu, hati Ayub masih setia sama Tuhan. Ayub masih mau mengenal Tuhan. Ayub masih taat sama Tuhan. Itu yang hebat dari Ayub. Sekarang kakak mau tanya, kalau Tuhan kasih kamu kesusahan, apakah kamu bakal ngomong, Tuhan kenapa sih Tuhan kasih hidup saya susah? Atau kamu bilang, terima kasih Tuhan, saya bersyukur saya masih diberikan sebuah pelajaran dari Tuhan. Berbeda ya adik-adik, gak sama. Kita mau belajar untuk bersabar. Kita mau belajar untuk bersyukur setiap saat.
Di saat susah sekalipun, bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kamu tahu adik-adik, selain itu, bukan cuma borok, bukan cuma miskin. Teman-teman Ayub yang bilangnya katanya sahabat-sahabat Ayub, meninggalkan Ayub. Sampai dia bilang, mungkin Tuhan marah sama kamu. Kamu melakukan kesalahan nih pasti nih. Makanya Tuhan itu mendatangkan malapetaka nih sama kamu. Istrinya meninggalkan Ayub. Ayub benar-benar sendirian. Wah, udah gak ada siapa-siapa. Badannya sakit, sendirian. Wah, sedih sekali adik-adik. Tapi kamu tahu, tetap sekali lagi kakak bilang, Ayub setia sama Tuhan. Ayub masih ada imannya sama Tuhan. Dan kamu tahu, setelah panjang waktu yang dia tempuh di kemiskinan, Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Setan dikalahkan. Ayub menjadi orang kaya lagi. Bahkan kekayaannya 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Hebat bukan? Hebat, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus ya. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dia memberikan kamu berkat yang melimpah-limpah kalau kamu taat dan sabar. Oke? Bilang apa? Sabar. Oke? Adik-adik, kakak kasih satu contoh nih. Kamu sabar apa enggak? Nih, ini namanya kerupuk. Adik-adik, suka kerupuk nggak? Kamu suka ya? Kakak juga suka kok. Kerupuk ini, Mami bilang, "Hello, Justin. Halo, Deson. Gak boleh makan kerupuk dulu ya. Kamu lagi sakit, lagi batuk." Gitu. Boleh nggak makan? Tidak boleh. Harus bersabar. Tapi kerupuknya enak kak. Ini garing, udah gitu rasanya renyah banget, crispy. Gimana gitu kak? Pengen makan rasanya. Kalau orang sabar, boleh makan? Tidak boleh. Harus bersabar. Tunggu sampai batuknya reda, baru kamu boleh makan lagi. Ya adik-adik, itu contoh yang sederhana adik-adik. Jadi kesimpulan hari ini adalah sabar membawa berkat. Upah dari kesabaran adalah berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Kuncinya cuma satu, kamu harus sabar. Oke adik-adik, yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami hari ini belajar Tuhan, kami harus bersabar. Bersabar akan ujian, bersabar akan segala satu hal dalam hidup kami yang belum kami terima. Tuhan, ajar kami setiap hari untuk sabar, menunggu, sabar, menanti dengan setia kepada Tuhan dalam hal apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mungkin mau melanjutkan aktivitas kami yang lain, biar Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.